Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tema kajian kita malam hari ini adalah tentang doa bisakah menghambat bencana atau tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan pintamu. Jadi Allah menyuruh kita untuk meminta, menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Maka Allah akan kabulkan doa kita. Di tengah kondisi bencana musibah menimpa kita, Bapak Ibu sekalian, yang saat ini kita tengah menghadapi satu wabah yang disebut dengan virus corona atau COVID-19. Ada yang bertanya, apakah doa bisa menjauhkan kita dari bencana? Begitu juga ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tanah longsor, ketika terjadi banjir, ketika terjadi bencana-bencana lainnya, kemudian kita dianjurkan, diajak untuk banyak-banyak berdoa agar terjauh dari bencana. Tapi sebagian orang kemudian bertanya, benarkah doa bisa menjauhkan bencana? Bapak Ibu sekalian, jawabannya sesungguhnya ada beberapa kondisi yang akan kita temui doa dikaitkan dengan bencana. Bapak Ibu sekalian, ada doa lebih kuat dari bencana itu sendiri, sehingga bencana itu menjadi hilang. Bencana yang mengancam itu akan berlalu. Jadi bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian, posisi doa lebih kuat daripada bencana. Jadi ketika posisi doa kita itu lebih kuat daripada bencana, maka bencana itu akan hilang. Lalu yang kedua, posisi doa lebih lemah dari bencana. Dia berdoa, kita berdoa, banyak orang berdoa, tapi posisi doanya lebih lemah daripada bencana, sehingga bencana lebih dominan, ya. Tapi doa tetap bisa meringankan bencana itu, meringankan musibah itu. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi Pak Ibu sekalian, doa itu lebih kuat. Pada posisi yang kedua, doa itu lebih lemah. Nah, sehingga bencananya tak bisa dihilangkan, tapi bisa diringankan walaupun lemah. Kemudian
doa posisinya sebanding dengan bencana, seimbang. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini posisi yang ketiga. Jadi antara doa dan bencana itu sebanding. Sama-sama kue. Nah, ini posisi tiga posisi doa kita Bapak Ibu sekalian. Tentu yang akan menjadi evaluasi kita adalah pada posisi yang mana doa-doa kita ketika berhadapan dengan bencana. Apakah doa kita lebih kuat, ataukah lebih lemah, ataukah sebanding dengan bencana itu? Kalau sakit misalnya, doa itu lebih kuat tak daripada sakit awak? Doa itu lebih lemah tak pada sakit awak? Atau doa itu sebanding tak jo sakit awak? Apa caranya Pak Ibu sekalian mengetahui? Nah, sebelum kita masuk evaluasi terhadap doa-doa kita baca sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yughni hadarun min qadarin wad du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a liyabdilu fayalqahu ad-du'a faya'talijani ila yaumil qiyamah. Benteng tidak akan mampu menghadang kadar. Sementara itu doa sangat bermanfaat terhadap yang telah dan akan turun. Suatu bencana turun, lalu doa menyambutnya, maka keduanya saling bertengkar sampai hari kiamat. Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma yanzilu fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat terhadap bencana yang telah dan akan turun. Hendaklah kalian, wahai hamba Allah, berdoa. Nah, di dalam kondisi kini awak sedang menghadapi itu, tentu yang awak tanya ke diri awak masing-masing, lambara doa awak supaya musibah kau terjauh. Atau jangan-jangan kita tak pernah berdoa, tak pernah meminta kepada Allah supaya negeri kita dijauhkan dari virus ini. Atau jangan-jangan kita hanya sibuk berikhtiar dari sisi ilmu kita saja. Sebutlah misalnya Bapak Ibu sekalian, disemprot disinfektan, semprot musaji, semprot fasilitas umum, semprot kantor, semprot berbagai tempat. Lalu kita pakai masker, lalu kita jaga jarak. Lalu untuk di musaji awak kau, awak mau sejadah masing-masing, itu kan ikhtiar. Apakah hanya itu yang kita lakukan, lalu kita melupakan berdoa, bermohon kepada Allah? Ya, tentu yang punya jawaban masing-masing awak. Kalau secara nasional, Bapak Ibu sekalian, pernah ya, bukan acok, pernah ada doa melalui online virtual.
ulama, ya, ikut berdoa melalui televisi waktu itu, saksikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, tentu tidak cukup, ya, tidak cukup. Doa yang kita munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sekali dua kali saja. Harus terus menerus berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana ini jauh dari negeri kita. Nah, tentu Pak Ibu sekalian, kita yang hadir ini, termasuk kita yang mendengarkan di rumah, termasuk Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan melalui video ini, Bapak Ibu sekalian, ayo tanya diri masing-masing, apakah kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata banyak yang belum berdoa, meminta kepada Allah, berdoa saja alun lain. Ba'alaw kamu kuonyo di ma posisi doa. Kalau tadi kan Ibnu Qayyim mencetak ada 3 posisi. Doa lebih kuat, doa lebih lemah, doa sebanding. Akhirnya doa selalu lain. Tak ada minta kepada Allah. Ba'alaw kamu kuat sebanding sama atau lebih kuat. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, evaluasi pertama kita. Jemaah rahimakumullah, Ibnu Qayyim memisalkan, berdoa itu ibarat busur dengan anak panahnya yang runcing. Nah, awak mungkin pernah mencari panah, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, ibarat anak panah itu runcing, tajam. Dia akan sampai kepada sasaran, tapi sasaran mematikan. Ya. Sebelah misalnya memanahannya, misalnya mengintai hewan, misalnya hewan membuatnya kan dipanah jauh. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya tergantung anak panahnya, tapi juga tergantung busurnya. Kalau anak panahnya rancak tapi busurnya lama, maka lapih anak panah tadi tak rancak. Ya, maleo lapih anak panah, bahkan bisa meleset. Anak dituju, anak ditembak, bisa seperti itu. Ya, ibarat waktu itulah Pak Ibu sekalian doa. Jadi kalau doa Bapak Ibu sekalian busurnya lama, doanya rancak, doanya, tapi busurnya atau busurnya, nah itulah yang Allah. Busurnya itu ba'awak berdoa, ba'adak berdoa, sungguh-sungguh tak berdoa, atau jangan-jangan berdoa lalai. Baramanalah hebatnya doa, tapi lalai, maka itu ibarat memanah tapi busurnya lama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kelirulah kalau kemudian ada orang mengukur doa itu dikabulkan seberapa hebat doanya. Bukan. Kan kalau berdoa orang-orang yang ahli bahasa, yang pandai menyusun kata, kan indah. Kalau berdoa orang nih, misalnya hari ulang tahun kemerdekaan, upacara di lapangan kantin, upacara di Istana Merdeka, atau ada acara pelantikan ini, pelantikan itu, ya. Yang berdoa kan tak sembarang orang tu dah. Kalau didanyakan kalimat doanya
luar biasa kalimat doanya Pak Ibu sekalian. Luar biasa doanya. Indah bahasanya. Kalau istilahnya kok bahasanya penuh dengan kalimat sastra. Tapi Pak Ibu sekalian, perlu kita ingat, perlu kita pahami, dikabulkan doa bukan itu dan jadi pokok. So kalau doaku dan indah bahasanya jadi pokok, maka awak hanya tak pandai bahasa sastra aku, habis lo akan dikabulkan doa awak. Awak tak pandai begini begitu bahasa awak dan luri-luri saya pandainya. Ya? Apa Ibu sekalian? Lalu jika demikian bagaimana? Yang mempengaruhinya bukan sastra atau tidak sastra doa kita. Kadang-kadang itu, onde doa pak kali itu ya satyam bana, yoban pandai bana maulah kato, pandai bana menyusun bahasa, sanang hati kami menangak. Ya, tidak itu. Ya, jadi Pak Ibu sekalian tidak itu. Bukan itu. Lalu apa yang membuat doa kita itu dikabulkan atau tidak dikabulkan? Nah, ini yang tadi disebutkan, lihat busurnya. Jadi bukan doanya saja, busurnya kuat atau tidak. Nah, lalu apa Bapak Ibu sekalian yang menjadi busur dalam doa? Nah, itulah diantaranya satu. Ya, yang perlu diingat Pak Ibu sekalian, doa yang akan dikabulkan oleh Allah itu adalah doa orang-orang yang hatinya tidak lalai, yang hatinya mengingat Allah. Awak berdoa, lidah awak mohon, hati awak lain kok sairin lidah awak. Ya, lain sairin. Jangan kayak sekalian. Ya Allah ya Rahman, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kasihmu tiada berbilang. Oh, bagai-bagai lah macamnya kan kalimat awak. Tapi hati awak, ya, lalai. Hati awak dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah saja berbicara untuk itu, tapi hati tidak. Maka doa yang seperti itu, doa hati yang lalai, doa yang hatinya berleha-leha saja, tidak mengingatkan kepada Allah, doa seperti itu doa yang tidak efektif atau bahkan mungkin tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau diceritakan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Mengutip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu suci. Ia tidak akan menerima kecuali yang suci. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan olehnya kepada para rasul, yaitu, wahai para rasul, makanlah makanan yang suci dan lakukanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan." Jadi Rasul mengutip surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-51. Jadi ada dua hal situ Pak Ibu sekalian. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah tadi, hati kita, hati yang bersih, hati yang tidak lalai, hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu kaum muslimin, apa yang diingatkan oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW,
makanlah makanan yang suci, makanlah makanan yang baik, makanan yang halal thayyibah. Jadi maknanya Bapak Ibu sekalian, orang yang berdoa tetapi dia tidak memakan makanan yang halal, hatinya tidak hati yang dekat dengan Allah, maka terhalang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan lusuh dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," sementara itu makanan dan pakaiannya haram. Di waktu pagi dirinya telah menyantap makanan yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Jadi Pak Ibu sekalian, jadi kalau awak berdoa bermohon kepada Allah, tapi nanawa makan, nanawa minum, nanawa santap makanan yang haram, bagaimana akan dikabulkan doa kita? Jadi ini Pak Ibu sekalian, evaluasi bagi kita. Jadi kalau ada kita memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, maka itu menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Abdullah bin Imam Ahmad atau lebih dikenal dengan Imam Ahmad, dalam kitab Al-Zuhd yang ditulis, ayahnya berkata, Bani Israel ditimpa bencana. Mereka pergi ke suatu lapangan untuk berdoa. Allah memberikan wahyu kepada Nabi mereka supaya disampaikan kepada mereka, kalian pergi ke tempat tinggi untuk berdoa dengan tangan yang berlumur najis. Kalian mengangkat telapak tangan kepadaku yang berlumuran darah. Kalian menjejali rumah kalian dengan barang haram. Aku sangat marah kepada kalian. Kalian hanya menambah laknat dari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan diri dari yang haram, bersihkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Dosa itu buat, dosa dipaduwe yo, awak meminta yo kepada Allah. Nah, itulah ya kemudian menghalangi doa kita dikabulkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu dalam berdoa kita dituntut, kita diajar untuk berdoa itu, kalau bahasa awaknya, sabana-wana meminta kepada Allah, memelas, ya. Jadi doa dibarengi dengan memelas. Ini adalah doa yang sangat mujarab, kata Ibnu Qayyim. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat kepada Abu Hurairah, apa kata Nabi? Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Ini satu. Jadi orang tanpa malih doa, orang yang tidak suka meminta kepada Allah, Allah marah. Jadi Allah justru senang dengan orang yang suka meminta kepada Allah. Dan justru kadang awak kepada manusia
manusia aco meminta. Bahkan ada pula orang yang sampai bersujud-sujud ke orang bagai ke sesama manusia. Ya, tak perlu manusia bersujud kepada sesama manusia. Membana-bana kepada orang, tak perlu. Membalas kepada orang, tak perlu. Tapi bersujudlah, membalaslah, bermohonlah, rendahkanlah diri kita hanya kepada Allah. Dulu Pak Ibu sekalian, sampai kini entah foto tu tak masih ada di kantor, di Singgalang di Padang tu. Ada tu foto bersujud di kaki ketua DPRD. Ya, tak diajarkan Pak Ibu sekalian, tak diajarkan manusia bersujud kepada manusia. Walaupun mungkin dalam makna bersujud bukan menyembah tapi membalas, bermohon, tak diajarkan. Kalau meminta ke orang sekadarnya saja, memohon tak tolong orang sekadarnya saja. Ya, sekadarnya saja. Pak, mungkin apa menolong apa kau Pak? Sekadar bantu itu. Jangan dulu masuk Pak, tolong mana lah kau Pak. Kalau dah apa menolong manusia, dah ada tapi apa minta tolong selain kepada apa? Tak boleh itu. Yang boleh awak memelas bantu itu, Pak Ibu sekalian, hanya kepada Allah. Ya Allah Rabbi, hamba makhluk yang lemah, tiada daya dan kekuatan hamba kecuali hanya Engkau ya Allah. Mama mohon memelas kita Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini Pak Ibu sekalian. Jadi perlu harap kita khaufan wa tama'an. Perlu harap kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Rabbi, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau yang Maha Kuasa ya Allah. Sungguh tiada daya dan kekuatan kami melainkan Engkau ya Allah. Jauhkanlah virus corona dari kota kami Padang Panjang. Jauhkanlah COVID-19 dari provinsi Sumatera Barat ini ya Allah. Jauhkanlah wabah ini dari negara kami Indonesia. Engkaulah yang Maha Pengasih ya Allah. Jauhkanlah ya Allah. Memelas umat Islam di Indonesia apa? Mendoa, satu Allahnya mendoa, memohon kepada Allah. Yakin dan percayalah Pak Ibu sekalian, kalau bersungguh-sungguh, tadi yang pertama tu, berdoa tu hati awak yo banget. Kemudian awak jauhkan makanan yang haram. Awak jauhkanlah perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian memelas sungguh-sungguh, penuh harap, takut awak doa awak tak diterima oleh Allah. Camih awak, harap awak doa awak diterima. Insya-Allah Pak Ibu sekalian, doa-doa yang seperti itu akan dikabulkan. Ada ingat Pak Ibu sekalian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li. Salah seorang di antara kalian akan dikabulkan doanya selama tidak ingin terburu-buru dikabulkan. Ia berkata, aku berdoa terus-terusan tetapi belum dikabulkan. Jadi jangan ada bahasa awak, kalau ini dikabulkan oleh Allah, awak lah berdoa, lah barakali itu berdoa. Ini lah hampir kali baru awak lah merasa belum dikabulkan. Dia harusnya terus menerus berdoa. Sampai bila? Tidak ada batas. Entah dikabulkan doa ke 92, entah ke 94, entah ke 100, entah ke 200. Tak tahu awak bila akan dikabulkan oleh Allah. Tugas awak apa? Terus menerus. Jangan terburu-buru ingin
cepat dikabulkan doa kita. Ya, jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian. Saya lupa kalau orang yang capek dikabul, capek bosan tu banyak. Mereka orang tinggal panik wah dia doa. Tak jadi kabulkan oleh Allah dah. Kalau jadi tak boleh Bapak Ibu sekalian macam itu. Ya. Jadi awak tarik menari saja, yakini saja, mudah-mudahan Allah kabulkan.